Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwanzon dan ya, mari kita bahas Realme C15. Aduh, ini jadi gue kena pisau nih. Oke, jadi sebelumnya gue udah pernah bahas yang Realme C11 dan sekarang di depan kita udah ada Realme C15 ya, harusnya ini penerusnya ya. Jadi sambil gue buka dulu klasiknya biar nggak mengkilap kayak gini. Sekarang mari kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Jadi Realme C15 ini tuh menjadi smartphone yang paling powerful ya di jajaran Realme C series. Jadi ini tuh adalah smartphone entry level king, asik, rajanya entry level ya, di harga 2 jutaan. Jadi itu ya nanti gua bahas deh, ini cocok gak sih sebenarnya ya. Mungkin insya Allah nanti di reviewnya gua bakal bahas. Kemudian menariknya juga nih, jadi ini tuh pertama diumumkan secara global di Indonesia nih rilisnya. Keren ya Realme ya, lebih mengutamakan Indonesia sekarang tuh, mantap banget. Dan oke, ini adalah kotaknya. Wow, ini adalah kotaknya dan sekarang mari kita lihat dulu. Sebenarnya ini agak tebal ya, agak tebal daripada ya benar. Seingat gua Realme C11 tuh nggak setebal ini. Ini adalah Realme C15, kemudian di bawahnya ada logo Realme, kemudian di sebelah kirinya ada Realme C15, Realme C15, polos ini, pokoknya ada logo Realme-nya, L, ini Realme atau Rizwanzon, terserah lah. Oke, kita bisa lihat di bagian belakangnya ini ada unique selling point-nya. Yang pertama itu adalah 6000 mAh. Wow, nih kalau misalnya kalian tahu nih, jadi ini tuh adalah smartphone pertama dengan baterai 6000 mAh di jajaran produk Realme. Gila ya. Ini yang pertama nih. Kemudian ini lainnya 6,5 inci mini drop full screen. Kemudian ini ada 13 megapiksel AI quad kamera. Dan ini juga adalah smartphone pertama di series C yang punya 4 buah kamera belakang. Cakep. Kemudian selain baterainya yang gede, ini juga support dengan 18 watt quick charge. Dan ini juga berarti ini ya, di jajaran kelas entry level ini tuh berarti dia tuh yang pertama yang sudah mendukung 18 watt quick charge. Oke, untuk smartphone ini yang gue punya ini adalah warnanya biru laut. Kemudian ini RAM-nya 4 GB dan ROM-nya ini 64 GB. Seingat gue jadi ada RAM-nya itu yang 3 GB 64 GB, 4 GB 64 GB dan ada yang 4 GB RAM-nya dan ROM-nya itu 128 GB. Jadi itu pertama nih, ada varian di Realme C ya yang 128 GB. Cuman sayangnya nih gue dapetnya yang 64 GB. Tapi ini udah alhamdulillah banget. Oke. Dan sekarang mari kita buka. Ada apa sih sebenarnya? Ada apa aja gitu ya? Dalamnya itu ada apa aja? Di kotak pembeliannya Realme C15. Dan seperti kalian tahu sebelum kita buka, pasti tahu lah ya, apa sih yang bakal kita bahas di video ini. Buat yang sering nonton unboxing di Rizwanzon pasti tahu ya. Oke, baik. Yang pertama itu kita bakal cek slot SIM card-nya. Kemudian kita bakal tes fingerprint-nya. Kemudian kita bakal tes face unlock-nya. Kemudian kita juga cek USB OTG-nya. Terus kita juga tes Antutu-nya, terus kemudian kita tes Geekbench-nya, kemudian kita cek sensor box-nya, dan kita juga tes atau cek Wi-Fi-nya, jadi bagaimana kualitas Netflix-nya, kemudian kita tes speaker-nya, dan tentunya kita bakal tes kameranya, dan pastinya terakhir kita bakal tes gaming-nya, supaya kalian tahu gimana sih kualitas main game di Realme C15 ini. Oke, langsung aja mari kita buka. Aduh. Ini agak kagok nih, ini licin gini nih. Jadi kalau soal chipset ini tuh, chipsetnya tuh sama dengan Realme C11 ya. Chipsetnya si Realme C15 ini tuh sama ya. Oke. Oke, baik. Yang pertama itu kita dikasih tentunya ini ada SIM ejector. Kemudian ini ada buku panduan dan kartu garansi, kartu jaminan. Oke, ini adalah smartphone-nya. Wow. Ya, ini adalah smartphone-nya warna biru laut ya, warna biru laut. Nanti kita buka ya. Dan jujur ini lumayan kerasa beratnya. Dan bisa kita lihat ini adalah ya, ternyata ini masih micro USB. Ya, ini masih micro USB ya. Micro USB.
Dan kita lihat ini chargerannya, bisa dilihat ini outputnya berapa. Kita lihat outputnya itu adalah 5 volt 2 ampere 10 watt, dan ini atau 9 volt 2 ampere 18 watt. Jadi kita memang sudah dapat chargeran yang 18 watt include di paket pembeliannya. Cakep ya. Sekarang mari kita beresin dulu. Oke, baik, ini adalah Realme C15 yang berwarna biru laut atau marine blue. Jadi ada dua varian, marine blue dan seagull silver. Oke, alhamdulillah bisa kebuka juga. Nah, kita buka dulu label ini ya. Oke, ini adalah Realme C15. Waduh, cakep ya desainnya ya. Tuh, kelihatan nggak? Jadi masih ada teksturnya tuh. Oke, cakep. Ini ketebalannya segini ya, bisa dilihat ketebalannya. Di bagian belakangnya ini bisa kita lihat ada fingerprint scanner, kemudian ada LED flash dan 4 buah kamera belakang. Ini housingnya menarik ya, tidak terlalu menonjol, jadi cukup rata. Gue suka nih. Kemudian desainnya, cakep ini. Tidak terlihat seperti smartphone entry level ya. Dan ini ada logo Realme-nya. Kemudian di bagian kanannya ini ada volume dan power, tombol volume dan power. Kemudian di sebelah atasnya ini kosong, polos. Dan di sebelah kirinya ini ada slot SIM, nanti kita cek ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada port jack audio, lubang mikrofon, kemudian ini port micro USB ya, masih micro USB, dan ini adalah lubang speaker. Dan tentunya ini desain layarnya adalah mini drop ya, full screen ya, mini drop full screen display. Nih, sini ada kameranya, ini bisa dilihat. Oke, sekarang mari kita nyalakan dulu smartphone-nya. Oke, baik, dan ini adalah Realme C15 dan ini smartphone-nya udah gua setting ya. Dan sekarang kita terangin dulu nih. Nah, biar enak. Oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasan mengenai apa aja yang bakal kita tes, gue mau bacain dulu spesifikasinya, oke? Jadi smartphone ini tuh punya dua varian warna, marine blue dan seagull silver. Kemudian untuk layarnya ini ya, bisa dilihat ini mini drop full screen 6,5 inci HD plus ya, dengan rasio screen to body rasionya itu 88,7%. Kemudian untuk chipsetnya ini menggunakan MediaTek Helio G35, dan untuk varian RAM yang gua pegang ini adalah 4 GB dan internal storage-nya itu 64 GB. Dan untuk micro SD-nya itu bisa sampai 256 GB. Dan yang paling menarik ini ya baterainya ya. Baterainya ini adalah 6000 mAh. Walaupun masih menggunakan micro USB tapi sudah support dengan 18 watt quick charge. Dan untuk OS-nya ini menggunakan Android 10 Realme UI. Kemudian untuk kamera belakangnya ini ada 4 ya, bisa dilihat ini 13 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel lensa black and white, kemudian 2 megapikselnya lagi lensa retro. Oke, baik, sekarang masuk ke pembahasan pertama. Mari kita cek slot SIM card-nya dulu. Oke, baik, untuk slot SIM card-nya ini ya bisa dilihat ini adalah dedicated ya. Jadi ini bisa kita gunakan 2 nano SIM sekaligus bersamaan bareng micro SD yang kapasitasnya itu bisa sampai 256 GB. Menarik ya? Cakep. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita tes fingerprintnya. Kebetulan udah gua daftarin dan daftarnya juga cepet banget, lancar. Dan sekarang mari kita coba fingerprintnya. Oke, cepet ya. Tuh. Cepet. Jadi nggak perlu di klik powernya dulu, langsung aja ditempel, langsung kebuka gitu. Cepet ya. Sekarang lanjut untuk face unlock-nya. Kalau face unlock-nya kayaknya belum gua setting deh. Kita lihat face unlock-nya, ya betul belum gua setting. Oke, kita lihat ya seberapa cepet sih ya nge-scan wajah gue. Sip, cepat. Oke, kita pilihnya jangan yang ini ya, bisa lihat ini swipe up to unlock, kita pilihnya langsung aja auto unlock, jadi biar langsung
ke unlock. Oke, jadi mari kita tes untuk face unlocknya. Kita klik dulu powernya, lancar, cepet ya, cepet banget ini. Oke, cepet banget. Selanjutnya kita cek USB on the go nya ya. Jadi smartphone ini tuh selain baterainya gede ya, baterai gede itu bisa kita jadikan power bank yang namanya itu adalah reverse charging. Jadi udah bisa ya. Tapi sekarang mari kita cek USB on the go nya, harusnya ada di mana? Additional setting. Nah, jadi kalian kalau misalnya kalian mau copy paste atau transfer data melalui smartphone ini ke flash drive atau sebaliknya, kita harus aktifkan dulu OTG connection-nya. Sip, ini sudah mendukung ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk cek skor Antutu-nya. Oke, mari kita cek Antutu-nya. Bisa dilihat ini kebetulan gue udah tes tadi ya skor Antutu-nya. Oke. Nah, untuk Antutu-nya ini skornya mendapatkan di 112 ribuan poin. Kemudian untuk Geekbench-nya single core-nya ini mendapatkan 168 poin dan multi core-nya ini 971 poin. Oke, selanjutnya kita cek sensor box-nya. Ada sensor apa aja, bisa kita lihat sensor box-nya. Lama juga. Oke. Semuanya lengkap ya. Seperti biasa, yang enggak ada itu cuma dua ini, temperatur sensor dan sensor tekanan atau pressure sensor. Sekarang kita coba light sensor bekerja dengan baik ya. Kemudian kita lihat giroskopnya, ini hardware atau software. Ternyata ini adalah software ya. Ada tulisannya ini virtual gyro. Oke. Kemudian kita cek apa lagi, toolbox-nya. Oke, baik. Sekarang mari kita cek kualitas Netflix-nya. Dia tuh ada di mana kualitasnya? Jadi kualitasnya itu ada di L3, yang artinya kita bisa menonton atau kita bisa streaming video di Netflix, di iFlix, Hook, Amazon, terus apalagi HBO, pokoknya aplikasi sejenis ya. Kita bisa streaming video di bawah 720 pixel. Kalau L3 ya, harusnya 560 pixel lah, koreksi kalau gue salah ya. Sedangkan kalau misalnya L1, kita bisa streaming video di kualitas 1080 pixel. Dan mengingat layarnya ini memang masih HD+, jadi ya HD+ aja udah cukup. Tapi ini dipakai nonton ini ya, nonton drama Korea ataupun Netflix dan lain-lainnya. Baterai 6000 mAh ini tuh udah bakalan lama banget sih. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana untuk cek kualitas speakernya. Silakan teman-teman gunakan headsetnya, oke? Oke, baik. Gue menggunakan mikrofon ini. Bisa dilihat ini volumenya ya. Volumenya standar aja 50 sampai 60-an. They all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Oke, bagaimana kualitasnya nih? Kalau gua sih barusan ngedengerinnya ini udah bagus banget ya. Udah oke lah. Tapi teman-teman silahkan nilai sendiri. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas kameranya. Sekarang gua bakal ngasih lihat gimana menu-menu kameranya. Dan yang menariknya, di smartphone ini tuh sudah ada fitur yang namanya Nightscape. Cakep ya? Oke, mari kita bahas. Ini adalah menu kameranya. Ini ada menu foto. Kemudian di menu foto ini ada 1 kali zoom, kemudian ini ada 2 kali zoom, dan 4 kali zoom. Bisa sampai 4 kali zoom. Cakep ya? Oke, mana lagi nih? Sorry. Nah, dan ini adalah untuk mengakses 8 megapiksel ultra wide angle-nya. Nah, jadi lebih luas kan? 1 kali zoom, dan ini ultra wide angle-nya. Oke, di sebelahnya ini ada menu portrait untuk foto bokeh ya.
Kemudian ini ada menu more. Menu more ini tuh ada time lapse, kemudian ada slow motion, bisa dilihat slow motion. Kemudian, kemudian apa? Ada menu export. Export ini ISO-nya bisa kita atur, shutter speed-nya bisa kita atur, white balance-nya bisa kita atur, autofocus-nya bisa kita atur, dan exposure value-nya aja bisa kita atur. Kemudian ya kita lihat ini di menu video, videonya kayak gini. Videonya ini bisa 2 kali zoom, 4 kali zoom, sampai ultra wide angle video juga bisa. Kita bisa menggunakan ultra wide angle videonya. Cakep ya. Dan untuk kualitasnya bisa kita lihat. Kualitasnya itu videonya ini bisa di 1080 pixel di 30 frame per second. Oke, kemudian ini ada mode nightscape. Menarik banget ya. Entry level tapi udah ada mode nightscape-nya. Nightscape-nya ini juga bisa di 2 kali zoom, 4 kali zoom, sampai ultra wide angle juga ini bisa menggunakan mode nightscape. Mantap, mantap, mantap ya. Oke, sementara di atasnya ini bisa kita lihat ini adalah menu untuk flash. Kemudian ini HDR biasanya gue auto ya. Kemudian ini adalah chroma boost. Jadi ini hasil fotonya nanti bakal lebih gonjreng, nyala gitu warnanya. Kemudian ini filter bisa lihat ini filter, ada original. Kemudian ada R2, R3, R4. R4 ini tuh, R5 ini tuh frame-nya bisa dilihat teman-teman. Ini frame-nya ada 1:1, ada full frame, ada 16:9, dan tentunya 4:3. Biasanya gue pakai 4:3. Oke, coba kita lihat adakah pengaturan untuk watermark di fotonya. Oke, watermarknya ternyata ada nih. Watermarknya, font modelnya ada. Kemudian kita bisa ngasih outdoornya, misalnya gue ya, Rizwan Zone. Oke, sementara untuk kamera depannya sekarang bisa kita lihat. Ya, ini kamera depannya masih sama standar ya kayak gini. Dan kita lihat untuk kualitas video kamera depannya bisa mentok di mana? Sama ya, bisa mentok di 1080 pixel di 30 frame per second. Oke, sekarang mari kita coba foto-foto dulu ya. Nih. Cakep, coba kalau misalnya selfie. Oke, itu saja ya. Sekarang gue bakal ngasih lihat beberapa foto ya. Berikut adalah hasil kamera dari Realme C15.
Oke, ini adalah perekaman menggunakan Realme C15. Ini gue lagi jalan ya. Ini kualitasnya itu 1080 pixel. Ini kamera depan 8 megapiksel. Oke, mari kita coba, kita jalan-jalan aja. Nanti kalian bisa lihat sih, ini tuh dia tuh goyang atau enggaknya. Ini gue lagi nyari sayur nih guys. Jadi sekarang tuh mesti wajib pakai masker. Kalau nggak pakai masker kita bakal denda 100 sampai 150.000. Jadi nyari sayur nih, nyari sayur. Tapi ini lagi di pinggir jalan diem. Oke, begini kualitasnya. Oke, sekarang ini adalah kamera belakangnya Realme C15. Oke, sekarang kita tes autofokusnya ya. Dia cepet gak sih autofokusnya? Kenapa tidak cepet? Lumayan lah ya. Oke. Oke. Dan kalau misalnya kita bawa jalan kaki, kok nggak fokus? Wah, ini mesti di tap dulu nih, baru fokus. Kalau misalnya kita ajak jalan, nah ini handheld ya, kalian bisa lihat ini tuh dia tuh nggak tahu stabil atau enggak. Tapi kalau misalnya ngeliat dari sini sih, ya namanya kelas entry level ya, harusnya sih dia ya cukup bergoyang. Oke, nih. Oke, ini adalah kamera belakang, dan kamera belakang ini tuh bisa untuk wide angle-nya juga. Tapi kita harus stop dulu wide angle-nya. Sementara kalau untuk zoom itu nggak perlu kita stop ya, tuh tinggal di zoom aja 4 kali, ini 2 kali, dan ini 1 kali. Dan sekarang kita coba yang wide angle-nya. Nah, ini untuk wide angle-nya ya. Oke, lumayan bagus ya. Coba kita lihat kalau misalnya jalan getar atau enggak, kita lihat. Nah, ini tuh. Ini wide angle-nya cakep ya. Lumayan lah ya di entry level. Oke. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke gaming testnya. Dan game pertama yang bakal gue tes adalah game PUBG Mobile. Dan sekarang mari kita lihat settingannya dulu. Sekarang kita zoom dulu ya. Oke, jadi settingannya kita lihat. Kita dapat settingan apa? Grafisnya oke. Ini ada di smooth. Defaultnya ini ada di smooth medium. Balance. Oh, hanya di balance medium ya. HD kok nggak bisa ini. Smooth medium, balance medium. Oke. Oke, sekarang kita coba kita di balance medium aja ya. Gua nggak pakai aplikasi GFX tool gitu, jadi ini berdasarkan defaultnya aja. Kita pengen tahu secara defaultnya. Oke, kita deathmatch aja. Oke, perlu gue kasih tahu lagi ya. Jadi chipsetnya ini tuh menggunakan MediaTek Helio G35 dengan fabrikasinya itu 12 nanometer, octa-core ya, 64 bits. Dan varian yang gue pakai ini adalah varian yang RAM-nya itu 4 GB dan internal-nya itu 64 GB, sorry ya. 64 GB berarti. Micro SD-nya ini bisa sampai 256 GB dan ini baterainya 6000 mAh. Ini kelihatan banget sih, ini tebel, cukup tebel ini. Dan memang agak berat sih, kerasa. Oke, sekarang kita bisa tahu nih gimana kualitasnya nih. Tadi gue udah setting paling mentok, medium balance ya. Sekarang kita lihat. Aduh. Cukup lancar, cukup responsif juga. Oke, cukup lancar.
kerasa frame drop ya barusan. Ketembak coy. Oke, kita ulang lagi ya. Waduh, nggak tahu kenapa kegeraknya itu agak susah ya. Mungkin ini baru kali ya, jadi layarnya juga atau emang guanya aja sih yang susah. Tapi memang ini cukup lancar sih, tuh terasa lancar ya. Dan karena baterainya gede, ini harusnya enak sih. Ya bener, guanya nggak bisa. Tapi overall ini sejauh ini nih enak banget ini. Ya. Oke, jadi tadi tuh di awal-awal tuh kerasa banget kayak frame drop gitu ya, kayak stutter gitulah. Terus pas udah lama kelamaan kesini dan lancar. Tuh, lancar, kalau udah lama kelamaan kesini lancar kok. Oke. Ini gue nggak bakal tes lama banget ya, karena cuma buat ngeliatin doang ya settingannya gimana dan pendapat gue. Ini dari mana ini pakai? Pendapat gue soal game di C15 tuh lancar sih, tuh lancar banget ya. Dan sekarang mari kita masuk ke game yang kedua. Apa mau ditamatin dulu ya ini ya? Tamatin dulu aja kali ya. Tamatin dulu deh, oke. Kita tamatin dulu ini. Betul. Dikepong. Oke, jangan liatin permainannya ya, dimaklumi aja. Aduh, coba nanti gue pengen tahu nih, ini sebenarnya kira-kira habis baterainya berapa persen. Jadi tadi itu 100% ya. Oke, baik, gue udah beres ya tim deathmatch-nya ya, satu pertandingan, dan ternyata baterainya ini berkurang cuma nih, bisa dilihat ya. Tadi itu 100% dan sekarang cuma 98%. Maksudnya berarti cuma 2%. Gila ya, dari 100% ke 2%. Oke, sekarang kita lanjut ke game Mobile Legend aja, oke? Kita close dulu semuanya. Kita masuk ke game Mobile Legend, oke? Oke, baik, mari kita cek nih kualitasnya nih, kualitas main game di Realme C15 untuk Mobile Legends. Kita bisa rata kanan nih. Kita bisa rata kanan semua dan tentunya sudah support high frame rate. Kita onin dan ini grafisnya udah high, mantap ya, cakep nih. Dan sekarang mari kita coba aja. Oke. Oke, baik, sekarang mari kita coba bermain game Mobile Legends dan sejauh ini terlihat sangat ya, ini lancar ya, lancar banget tuh, bisa dilihat lancar banget dia tuh, lancar banget ya, dan kualitas grafisnya juga oke. Belum terasa frame drop ataupun stutter, semoga sih enggak gitu ya. Dan untuk kualitas baterainya sekarang tuh adalah, bentar nih gue cek dulu ya. Kualitas baterainya itu sekarang 96% nih, ini 96% ya. Nanti kita lihat, kita satu pertandingan kira-kira ini beresnya lagi, kira-kira satu pertandingan ini baterainya ini habisnya berapa persen. Tadi 96 ya. Ini gue tuh nggak bisa main game ya, jadi harap dimaklum. Waduh, kalah. Aduh, salah pilih hero nih. Oke, baik, dan gue udah kalah ya. Ini udah satu permainan dan
kita cek baterainya. Dari 96% itu sekarang tinggal berapa? Bisa lihat ini 94%. Gila, cuma berkurang 2%. Cakep banget ini smartphone ya. Oke, paling itu saja video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian pengen reviewnya, silahkan komen di kolom komentar. Kalau misalnya yang komennya banyak, insya Allah gue buatin reviewnya. Dan kalau misalnya kalian gak suka video ini, langsung aja dislike. Oke, gue pamit. Bye.